Shalom, di sini saya akan menjelaskan hasil UTS saya. Yang pertama itu kronologi kehidupan Paulus. Yang dapat dilihat dari surat-suratnya tidaklah dapat disusun secara berurut karena tidak ditemukan catatan mengenai tanggal-tanggal dan peristiwa yang terjadi. Dalam perjalanannya ada 3 misi kegiatan yang dilakukan. Yang pertama itu memberitakan Injil ke wilayah Damsyik. Yang kedua memberitakan Injil ke wilayah Arabia. Yang ketiga memberitakan Injil ke Yerusalem. Setelah itu Paulus pergi ke rumah ibadah memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah, dan itu membuat orang-orang di sana mendengarnya heran karena sepengetahuan mereka Paulus saat itu bernama Saulus adalah orang yang menentang tentang Yesus. Namun orang kaum Yahudi di Damsyik berencana ingin membunuhnya karena ajaran Paulus yang semakin berkembang. Mereka pun ingin mereka pun mengawali pintu gerbang kota, tapi berkat pertolongan dari murid-muridnya dia berhasil lolos dengan menggunakan sebuah keranjang dari perjalanannya, dan dapat disimpulkan bahwa perjalanan bagian terakhir Paulus adalah Efesus, Makedonia, Korintus, Yerusalem, Roma. Nomor 2, dalam naskah-naskah kuno sampai abad ke-5, kitab-kitab PB terbagi atas 4 bagian memudahkan pengguna, di mana kitab Kisah Para Rasul selalu digabung dan ditempatkan sebelum surat-surat Am. Yang pertama Injil Sinoptis, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Surat-surat Paulus mulai dari surat-surat Roma sampai Filemon, surat-surat umum Ibrani, 1 Petrus, 1 dan 2 Petrus, 1 dan 3 Yohanes, Yudas, dan kitab Wahyu. Yang ketiga, kitab ini merupakan salah satu surat penjara Paulus. Ia menulis surat ini di penjara sehingga Paulus dibantu oleh Timotius untuk memberitakan kepada jemaat di Filipi. Pembukaan yang mengandung ucapan syukur dan doa syafaat untuk gereja, menginginkan agar berhati-hati terhadap penganut keyahudian, dan menyerukan 2 orang wanita yang saat itu berselisih untuk bernamai seruan bersukacita dan kepada jemaat karena Paulus di dalam penjara, jadi ia sulit untuk mendapatkan kabar sehingga kabar yang disampaikannya tentang jemaat itu. Nomor 4, surat Paulus dapat dibagi dalam 4 bagian, yaitu ia dimulai dengan pembukaan, ucapan syukur, dan doa syafaat. Dan jawaban seterusnya, nomor 5, Yakobus disampaikan kepada kita dalam bentuk sebuah surat yang pendahuluannya berbunyi, Salam Yakobus, hamba Allah Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Ini satu-satunya contoh pendahuluan yang murni bersifat Helenis bagi sebuah surat dan perjanjian baru. Surat ini merupakan dokumen dinaktis dan paranetis yang terdiri dari serangkaian aforisma, pendekatan pendek yang menguat penyuting, dan risalat pendek. Tanpa mengubah sifat umum dokumen ini, judulnya dapat pula dibaca sebagai ajaran Yakobus kedua belas suku yang di perantauan. Dalam hal ini akan tampak kesamaan formal dengan judul Didache yang mulai dengan kata-kata ajaran dari kedua belas rasul. Sekian dari jawaban saya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.